sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dini Ferawati, mahasiswi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, jurusan Kebidanan Prodi D3 Kebidanan. Setelah memasuki bangku perkuliahan ini, saya mengikuti beberapa organisasi. Salah satunya HMP, Himpunan D3 Kebidanan Malang. Kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga. Beberapa kegiatan organisasi ini dapat meningkatkan skill saya, meningkatkan literasi, dan meningkatkan jiwa sosial saya. As the coronavirus pandemic grips the world, the priority is to save lives. As governments... Warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Meliputi pembatasan sosial berskala besar di Jakarta dimulai pada hari ini, Jumat 10 April 2020, dan suasana ibu kota pada hari yang bertepatan dengan peringatan Jumat Agung ini. Pemerintah memperpanjang pelaksanaan pembelajaran pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada kesehatan sejumlah daerah Jawa mulai 27 hingga 13 September 2021. Menteri Koordinasi COVID-19 membatalkan dunia usaha akibat yang bekerja dampaknya teknik dan juga mengembangkan. Yuk didim ya kalau udah siap ya. Itu di mana yuk? Indonesia akan memasuki bonus demografi. Bonus demografi terjadi dalam kurun waktu 10 tahun, yakni 2030 hingga 2040. Usia produktif diperkirakan mencapai 64% dari populasi di Indonesia. Pada fenomena ini memberikan efek positif, yaitu perkembangan perekonomian. Namun, apabila SDM tidak terserap oleh pasar tenaga kerja, maka akan memberikan bencana demografi bagi negara Indonesia. Kondisi Indonesia saat ini sedang diterpa virus corona yang memberikan efek sangat luar biasa bagi tenaga kerja. Kondisi ekonomi yang lesu dan terus menurun mengakibatkan PHK di berbagai perusahaan. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan melalui perketatan prokes, PSBB hingga PPKM. Namun masih belum bisa menekan angka kasus COVID di Indonesia. Beberapa bulan terakhir, pemerintah telah menetapkan kegiatan vaksinasi yang berguna untuk menekan angka kasus COVID-19 di Indonesia. Langkah ini terbukti lebih ampuh dibandingkan pembatasan aktivitas masyarakat. Di berbagai negara telah terbukti bahwa vaksinasi dapat menghentikan pandemi. Pemerintah telah fokus untuk mempercepat herd immunity dengan perluasan vaksinasi. Pemberian vaksin secara gratis terus dilakukan dan diperluas oleh pemerintah. Vaksin sekarang dijadikan persyaratan untuk melakukan aktivitas masyarakat seperti pergi ke supermarket, pergi ke tempat wisata, dan sebagai syarat untuk menggunakan moda transportasi umum. Berbagai upaya ini dilakukan pemerintah untuk memberikan sedikit penekanan kepada masyarakat agar mengerti arti pentingnya vaksin. Beberapa upaya pemerintah masih belum diimbangi dengan fasilitas yang baik. Berkerumun, antrian yang panjang masih menjadi pemandangan yang jamak di Indonesia. Kurangnya pengetahuan serta kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat masih menjadi masalah dalam pemerataan vaksinasi yang harus diselesaikan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa kesehatan, sebagai agen penerus bangsa dan sebagai agen penting yang memiliki kontribusi dalam edukasi dan pencegahan wabah penyakit di Indonesia. Peran aktif mahasiswa kesehatan sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah dalam mempercepat tujuan herd immunity di Indonesia. Upaya mahasiswa kesehatan dalam membantu pemerintah untuk mempercepat
cepat pemerataan vaksin, salah satunya yakni dengan memberikan ide inovasi pelayanan vaksinasi di Indonesia. Inovasi pelayanan vaksinasi sangat dibutuhkan untuk efisiensi pelaksanaan dan meminimalisir permasalahan vaksin. Konsep Sistem Informasi Terpadu Indonesia atau SITI merupakan inovasi berupa sebuah konsep informasi berbasis website yang saling terhubung antara pemerintah dengan masyarakat. Sistem kerja SITI adalah dimulai dari masyarakat yang mendaftarkan biodata dirinya, disertai dengan mengisi riwayat vaksinasi ataupun belum melakukan vaksinasi. Data tersebut akan masuk ke pemerintahan desa. Kemudian pemerintah desa akan mendata siapa saja yang belum pernah divaksin dan siapa saja yang sudah divaksin baik dosis 1 maupun dosis 2. Dari data tersebut, pemerintah desa akan berkoordinasi dengan tim kesehatan mengenai distribusi vaksin dan tenaga medis yang dibutuhkan. Pemerintahan desa hanya perlu mengeluarkan surat undangan vaksin dengan dosis yang dibutuhkan, serta menentukan jam dan tanggal melalui nomor handphone yang sudah terdaftar, sehingga masyarakat tidak perlu antri dan berkerumun untuk mendapatkan fasilitas vaksin tersebut. Semua masyarakat dapat menggunakan layanan SITI ini, dimanapun berada, tidak harus di desa tempat tinggal masyarakat. Fleksibilitas pelayanan ini akan mempermudah masyarakat dalam menerima vaksin. Masyarakat yang memiliki pekerjaan dapat menyesuaikan dengan jadwal kerja atau melakukan izin kepada atasan, sehingga tidak perlu bingung membagi waktu dan antri panjang untuk pendapatan vaksin. Konsep SITI diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menekan jumlah kasus COVID-19 dan menghentikan pandemi di Indonesia. Keberhasilan Sistem Informasi Terpadu Indonesia atau SITI dalam membantu pemerintahan menghentikan pandemi ini memiliki peran penting bagi masyarakat, khususnya angkatan produktif ke depannya. Peningkatan jumlah masyarakat yang telah divaksin otomatis akan meningkatkan herd immunity. Kondisi tersebut akan berdampak pada pelonggaran aktivitas masyarakat baik pada sektor ekonomi, pariwisata maupun transportasi. Pelonggaran tersebut akan kembali menggerakkan roda ekonomi di Indonesia. Akselerasi ekonomi diharapkan akan segera terwujud, sehingga akan memberikan dampak pada terbukanya kembali peluang kerja bagi angkatan kerja. Di samping itu, harapan lain ke depannya, dengan adanya akselerasi ekonomi, maka Indonesia akan siap menyambut pesta demografi di tahun 2030 yang akan datang, dengan berhentinya pandemi dan membaiknya perekonomian di Indonesia. Hidup tanpa pendidikan bagaikan malam hari tanpa penerangan, berjalan sia-sia tidak sampai pada tujuan. Terima kasih.